Hai Nativers, di Native kedatangan keluarga dari Bu Sri yang sudah hadir di sini mendatangi kami untuk ngobrol-ngobrol serombongan. Boleh kenalin satu-satu dulu deh. Berat ya. Hai semuanya, aku Dina. Halo semuanya, saya Bu Sri. Halo semuanya, saya Andi. Hai semuanya, saya Hanum. Oke, sudah kedatangan keluarga Bu Sri dengan kedua anaknya dan juga Mbak Hanum yang meluangkan waktu untuk mendatangi saya di sini. Saya Dina juga. Kamu Dina? The real Dina. Dina Besti. juga, tapi di universe yang lain ya. Oke, Bu Sri gimana kabarnya? Baik Mbak Dina. Baik ya, sudah baik-baik, saya sudah sehat, sudah atau gimana nih mood hari ini? Mood hari ini lebih baik, Lebih baik. udah gak terlalu paranoid kayak sebelumnya. Oke. Ada hal-hal yang sudah selesai, tapi ya yang lain dicicil lah penyelesaiannya ya. Oke. Ini epic sih karena 8 tahun reunian ketemu lagi. Apa yang dirasain? Akhirnya ketemu lagi dan bertumbuhnya tuh the real bertumbuh 8 tahun yang lalu dan 8 tahun sekarang gitu. Apa yang dirasain ketika 8 tahun berproses dalam kehidupan dan menemukan fase ini? Apa nih? Mungkin satu persatu boleh menceritakan fase yang dirasakan. Oke, kalau di saat ini sebenarnya seneng karena ngeliat anak-anak udah besar, tumbuh dengan sehat itu dulu, nomor satu tumbuh sehat, Penting ya. sudah mantu. Udah punya ya kan? mantu. Ya, itu bikin kita sebagai orang tua merasa berhasil di satu Betul, sisi, betul. tapi juga dari sisi saya khawatir ya. Apa nih kekhawatirannya? Saya nggak bisa bilang di depan anak-anak. Tuh iya lagi Iya. ada anak-anak ya. Iya. Tapi wajar sebagai orang tua tuh Iya, mengalami benar. fase kekhawatiran yang berbeda-beda ketika kecil, remaja dan akhirnya menemukan pasangan hidup. Pasti ada kekhawatirannya betul. sendiri. Saya sebenarnya sekarang juga agak lebih percaya diri karena sudah lebih tahu aji-ajian yang pas untuk menjaga rumah selama 8 tahun ini nggak ada masalah. Oke. Kami nggak ada masalah sama Di sekali. 8 tahun ini aman. Aman, karena saya baru sadar saya itu orangnya disiplin. Jadi kalau harus nanam jimat, Sudah saatnya gantung nggak jimat, lupa lagi ya? Enggak, saya udah nggak lupa lagi. Jadi proses di 8 tahun itu pendewasaan ternyata menyadari bahwa oh ternyata aku orang sedisiplin itu. Iya, aku gitu tuh ya. komitmen banget orangnya. Gitu. Jadi sama anak-anak pun meskipun anak-anak mempertanyakan komitmenku buat apa hasilnya gitu. Tapi aku nggak masalah. Yang paling penting aku tahu anak-anak selamat, semuanya aman di rumah. Oke. Gitu. Oh jadi yang bikin tenang adalah anak-anak aman di rumah. Iya. Ibu tahu anak-anak bagaimana. Betul. Ibu banget sih ini. Iya, Asian parenting ya. Asian parenting. Asian parenting banget. Nah ini anak-anak monggo. Iya, gimana keadaannya nih prosesnya di fase ini? Kembar ya, saya kembar ya, Dina ya. Yuwis. Jadi sebenarnya Dina ini dulu punya saudara kembar gitu ya. Iya Tapi benar. terpisah kita. Ini nanti yang ketiga. Oh keluar akhirnya ya. Setelah 8 tahun aku udah lulus SMA. Oke. Udah. Sudah kuliah? Sudah lagi magang-magang. Kuliah di jurusan? Kuliah jurusan hukum ya. Kayak Bude nanyain ponakan ya. Kuliah jurusan hukum. Ngambil hukum. Kenapa? Dipaksa sama ibu. Oh ibu pengen Dina masuk hukum. Betul, Oh, ibu kan oke. agak sedikit controlling. Iya, Asian parenting begitulah ya. Tapi ya udahlah ya kita jalani aja gitu. Oh Dan sekarang lagi magang. sekarang lagi magang. Oke. Lagi magang terus kerjaannya drafting kontrak. Tiap pagi gitu Oke. terus kayak dikerjain sama abang kayak ngapain sih lo magang gitu kata dia. Gitu ya. Langsung aja bikin law firm gitu ya, nggak usah magang gitu ya. Iya tapi kayaknya nggak tahu Bu kayak finansial kita kurang bagus ya.
jangan jangan dibuka di sini ya. Tuh kan, posesif Iya, emang benar, ibu. benar, benar. Gitu. Nanti kalau ada donatur ngatur, jangan deh, biar ibu aja. Tapi ya udah sih, maksudnya sekarang aku lebih bisa belajar bahwa ternyata kekhawatiran ibu itu pasti ada alasannya. Ada alasan dan gitu. memahami kekhawatiran Iya, ibu. Selama 8 tahun di proses itu dulu kan banyak kecurigaan kepada Betul, ibu, terus akhirnya memahami kenapa ibu begini gitu ya. Iya, sebenarnya ada kecewanya juga sih sama ibu. Cuman Oke. kan balik lagi mau gimana pun keluarga nomor Iya, satu gitu betul. kan. Terus juga ya Oh, I feel the connection. ya intinya kekhawatiran. Sebenarnya itu bukan kekhawatiran ibu doang sih. Mungkin di 8 tahun lalu aku yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya tentang keluarga kita. Baru mengetahui sesuatunya. Dan aku pikir tuh itu hanya kejadian yang akan terjadi pada saat itu aja gitu. Tapi ternyata sekarang terjadi lagi gitu. Tapi Oh, berarti ada ketakutan yang masih bertahan. Dulu kecurigaan, terus setelah tahu muncul ketakutan. iya, Ah, sebenarnya ketakutan itu akan selalu ada sih. Maksudnya untuk kami semua kan itu kejadian yang traumatis gitu ya. Cuman memang mungkin coping mechanism-nya si Dina ini, si aku ini berbeda gitu Iya, sama iya. ibu. Kalau aku lebih yang ya udahlah kita harus move forward gitu. Kita harus maju ke depan gitu. oke. Biarlah itu menjadi cerita sejarah keluarga kita gitu. Iya, Oh. iya. Tapi Kafir ini menurutku film yang sangat manusia banget. Jadi dalam satu karakter itu bisa jahat, bisa baik. Betul. On their reason, dengan alasan mereka. Kenapa Iya. harus melakukan ini. Nah, Dina sendiri ketika mengetahui proses untuk memahaminya seperti apa? Kenapa kan kecurigaan kenapa sih ibu melakukan ini? Kenapa ini terjadi? Ketika memproses itu bagaimana? Dengan segala tragedi yang terjadi tuh kayaknya tuh cepet banget ya waktunya gitu. Jadi sebenarnya untuk Dina memproses kenapa ini harus terjadinya aja tuh kayaknya aku tuh nggak dikasih waktu gitu. Oh, oke. Jadi lebih kalau buat Dina lebih yang kayak oke, ini masalahnya apa? Aku harus seperti apa? Bagaimana untuk menyelesaikan ini? Lebih ke situ sih kalau misalnya Dina kalau aku Oke. ngerasainnya kayak gitu Iya, gitu. iya, iya. Oke. Jadi mungkin malah Dina mencoba memproses semuanya dari awal sampai akhir tuh justru setelah kejadian ini selesai gitu, baru bisa memikirkan satu-satu. Oh ini gini, oh ini gini. Tapi Itu membuat semakin mencintai keluarga atau kenapa sih aku harus dilahirkan di keluarga ini gitu? sebetulnya rasa kekecewaan itu juga aku ucapkan kok ke ibu gitu. Oh, oke. Heeh, Oh, kayak, ya? kenapa sih kayak gini gitu? Karena ini kan bukan hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga gitu loh. iya. Ini hal yang Sangat istimewa ya. yang kayaknya Beyond banget ya. gitu kayak wah gila sih gitu. Kayaknya kalau bisa ngomong kasar pengen ngomong kasar gitu. Tapi ya gimana lagi gitu kan yang Dina punya cuman ibu sama Iya, sama abang. abang, Jadi ya udahlah kita harus jalanin ini sama-sama sebagai keluarga. Pas kehilangan bapak, apa yang dirasakan sebagai seorang anak bungsu nih? Kalau ibu kan orangnya lebih strict gitu, lebih yang kayak ya Asian parent Iya. gitu kan. Kalau bapak tuh lebih yang pokoknya kalau Dina mau apa tuh bapak yang Apalagi anak perempuan ya. iya. Jadi pas bapak nggak ada kayak gimana ya sedih banget lah gitu. Apalagi meninggalnya bapak juga nggak wajar gitu kan. Iya. Dan menurut aku untuk aku yang waktu itu masih SMA tuh nggak make sense gitu loh. Maksudnya Iya, ini iya. semua Kenapa di luar terjadi? nalar Oh. gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya. Iya. Iya sih. Sebagai orang Jawa, Betul. semua tragedi masih ada untungnya. Ada untungnya, benar. Itulah orang Jawa. Itu. Nerimo. Nerimo yang pandung. Itu Kalau sih. abang sendiri gimana nih memproses? Berat juga ya teman-teman. Berat. Seberat yang harus dijalani ya. Iya Oh benar. iya lagi ya. Iya kan? Kenapa Mbak? Gimana nih memprosesnya? Apalagi abang ya menggantikan bapak ya kan. Terus dulu
dengan segala prosesnya ibu ada quote unquote involved dalam kehidupanmu. Apa yang kamu proses dalam perjalanan di 8 tahun ini? Ya, kalau kita lihat kilas aku waktu 8 tahun yang lalu tuh aku ngerasa aku ingin hidup dilahirkan sebagai anak yang normal dengan keluarga yang normal, tapi dipaksa untuk menerima keadaan pada saat itu. Kayak di saat aku harusnya puberitas, di saatnya aku bisa menemukan lagi sweet-sweet sama pacar aku, ternyata aku dikecewakan. Oh itu Terus membekas ya? membekas banget. Terus aku satu-satunya anggota keluarga yang nggak melihat ayahku meninggal seperti Oh apa ya? kan. Oke. Jadi di situ banyak pertanyaan sebenarnya aku ini tuh salah satu anak yang mungkin nggak terlalu suka untuk sharing kepada siapapun. Beda sama adik, kan adik bisa sharing ke ibu. Sementara aku dipaksa untuk menjadi anak yang kuat. Jadi yang- dipendam? Dipendam. Ya sebetulnya rapuh-rapuh juga, tapi emang tidak terlihat aja, nggak ke-capture di gambar. Dan itu selama 8 tahun. Aku dipaksa juga untuk menjadi kepala keluarga dari keluargaku ini, keluarga kecil ini, Iya. yang notabene aku baru lulus kuliah, Kuliah, betul. terus baru tinggal sama perempuan yang aku sayangi, ternyata kakak tiri aku sendiri. Itu banyak kekecewaan yang nggak tergambarkan di situ. Iya, Jadi ya kalau misalkan kalian ngelihat Andi yang sekarang, Andi yang dewasa akibat dari semua kejadian yang udah dia laluin aja. Iya, iya. Iya, pria tidak berbicara Tidak ya. berbicara. Nangisnya di kamar mandi biasanya. Atau di hujan Eh, biar sambil- ketutupan. sambil Biar nyanyi-nyanyi, ketutupan dari hujan. gitu. Nah, mengenai ibu, bagaimana seorang anak laki-laki melihat ibu yang sangat akhirnya menjadi mendominasi karena kehilangan sosok bapak dan sekarang dengan segala hal yang diketahui dilakukan, bagaimana melihat ibu? Apakah memahami yang ibu lakukan? Ya, hubungan aku sama ibu tuh sebenarnya kalau mau dibilang aku sayang sama ibu, aku sayang banget sama ibu. Tapi yang aku tadi bilang mungkin di dalam hati yang paling dalam kayak banyak hal-hal yang tidak bisa diterima sama Andi gitu loh. Yang pada akhirnya Tapi tidak bisa melakukan apa-apa. tidak bisa melakukan apa-apa karena ini ada tanggung jawab dari ayah Oke. ayah Herman sendiri yang meninggal. Mau gak mau posisi itu yang aku harus gantikan gitu untuk menjaga keluarga ini, untuk menjaga keluarga ini, jaga Dina, jaga ibu, dan segala macamnya. Untuk nge-twist perasaan atau pikiran yang sebenarnya aku nggak nerima itu apa yang membuatmu harus oke, aku harus melakukan ini? Aku sering berdebat sama ibu sih. Oke. Aku sering berdebat sama ibu sekali dua kali kayak ya dengan tradisi yang apa yang ibu lakuin lah, mata ular lah, terus naro gantungan boneka itu. Yang menurut aku ya nggak make sense. dan ya, sebenarnya nggak setuju? Aku nggak setuju. Oh, oke. Terlalu ya menurut aku tuh skeptis banget masalah kayak gitu-gitu. Karena ditambah lagi ya pertama kalinya banget aku ngelihat adik aku terbang dan segala macem, walaupun itu di depan mataku. Tapi menurut aku kayak ya cuma Kupu-kupunya. ya bisa terbang Dan- gitu. dan itu nggak Cuma event tahunan aja kayak event seumur hidup. Event tahunan, yearly event, Iya, event 8 tahun sekali. yearly event ya. Jadi kayak ini lagi Thanksgiving kayaknya gitu kan. Nggak bercanda. Jadi kayak bukan hal yang ya cukup shock tapi bukan menjadi hal yang harus dipikirin terus gitu loh. Mungkin iya. kesakit hatiannya ditinggal itu lebih membekas dibanding hal-hal yang dia lihat itu. Karena nggak tahu sendiri, paling nggak tahu sendiri ya ketika. Paling nggak tahu sendiri. Apalagi ditinggal sama Ayah. kekasih juga. Kekasih di ayah. momen yang Orang-orang yang benar-benar aku sayang jadi panutan. Ayah kan benar-benar sebagai kepala keluarga yang sayang banget sama anak-anaknya. Dan aku anak satu-satunya anak yang diajarin main piano dibanding sama Dina gitu. Dan ayah kan itu suka memori yang musik. diingat sama. Iya, Oh, iya iya iya. gitu. Jadi kedua anak ini sangat dekat dengan ayahnya ya. Jadi ketika beliau berpulang
membekas sekali setelah proses-proses yang harus dijalani ya. Membekas. Apa yang dipahami ketika let's say bisa dibilang keluarga ini kan keluarga yang spesial ya. Apa yang dipahami untuk bisa I mean a special connection gitu. Untuk bisa bersinergi apalagi sudah punya istri ya. Dan mau calon baby ya. Iya. Nah, apa untuk bisa menjelaskan kan ada pihak luar nih yang masuk dalam kehidupan. Apa yang bisa dijelaskan dengan situasi ini? Kepada istri atau Pasangan. kepada pasangan? Sebenarnya Andi ini sedikit menjebak pasangan karena begini. Karena Andi paham kalau ketika Andi ini memberitahu segala macam persoalan keluarganya, itu akan membuat istri tidak nyaman, calon istri tidak nyaman. Iya. Tapi Andi punya prinsip adalah ketika sudah menikah, dia akan menceritakan semuanya. Agak sedikit menjebak sih, tapi mau gak mau. Tapi pada akhirnya diceritakan. Akhirnya diceritakan. Dan reaksinya? Istri menerima awalnya. Oh, wow. Sampai pada saatnya ada suatu hal yang terjadi sama Karena pada keluarga. akhirnya tidak akan siap dengan situasi yang tidak lazim ya. Ceritanya. Tidak lazim. Gitu. Tapi pada akhirnya bisa move on dari perasaan mantan ke istri nih ya 8 tahun sih. Iya. Tapi pada akhirnya apa yang bisa let go Mungkin usia kali ya, makin tua ya. Dewasa ya. Enggak sih, karena ya mungkin kalau aku ngerasanya Andi ini butuh tempat orang untuk sharing apa yang dia rasakan. Karena melihat dengan keluarga yang seperti ini, selain sama adik ya, dia bisa sharing juga. Tapi dia butuh partner hidup yang benar-benar partner hidup yang bisa men-sharing apa yang dia rasakan gitu. Karena Andi nggak sepenuhnya percaya sama orang-orang yang nggak terlalu dia kenal banget gitu. Iya, iya. Oke, sekarang ke mantan yang ternyata kakak tiri ya. Ini plot twist banget sih. Hai sis. Ini pertanyaan mungkin bisa mewakili pertanyaan banyak orang. Apa tuh? Sebenarnya cinta nggak sih sama Andi? Sepertinya tidak sih. Oke. Semua itu Since the first sudah. enggak ya? No. Oke, lebih ke revenge. Iya, lebih ke- sebenarnya itu kan memang yang sudah diatur sejak awal bersama Ibu Laila. Dan udah direncanakan. Jadi perasaan cinta itu kayaknya tidak hadir. Kalau hadir pun pasti dia bisa menolong Andi di saat terbang-terbang itu ya. dan dibiarkan saja. Tapi dibiarkan, memang mutlak perasaan benci. Oh, sekuat itu rasa bencinya. Iya dong, karena kan Hanum lahir tanpa bapak. Iya. Dia cuma berdua aja sama ibunya dan pasti ibunya cuma cerita tentang kemarahan dia akibat saya hadir di bumi itu kan karena bapaknya diambil orang. Iya. Jadi pasti si Ibu Laila itu udah cerita ke aku tentang keluarganya Sri. Jadi perasaan benci itu lebih besar daripada kasih Iya, sayangnya. dari kecil dibesarkan dengan- Iya, jadi dari kecil udah dipupuk perasaan benci. Nah, mari kita lakukan. Tapi sehebat itu Hanum menarik perhatian Andi sehingga Andi bisa secinta itu sama Hanum ya. Belajar dari ibunya. Oh, oke. Sebuah skill ya. Iya, itu memang sudah dilatih sama ibu. Oke. Terus ini yang membuat Hanum pada akhirnya ada titik merasa berhasil nggak membalaskan dendamnya? Sempat berhasil. Sempat sampai akhirnya pada saat kalau di kafir apa yang pertama? Bersekutu dengan setan itu berhasil. Tapi ternyata kami disingkirkan lah. Jadi kami terbakar. Namun yang kafir gerbang sukma ini saya hadir kembali ini dengan dia. amarah yang sangat lebih dalam lagi dan pembalasan yang cukup brutal gitu. Wow, berarti ini benar-benar masuk dalam lingkaran setan ya setelah 8 Iya. tahun yang lalu di Iya. 8 tahun kemudian. Setelah 8 tahun kan pasti itu 8 tahun punya proses yang
lama ya, dan maksudnya pasti ngeliat mereka berdua ditambah dengan Rani, dan dia tahu kalau dia sudah beristri, pasti perasaan senangnya kan kayak kok bisa mereka Iya, bahagia, bener. sedangkan saya bukan lebih ke jealous enggak ya? enggak, malah kayak Oke. malah kayak kok bisa dia senang-senang aja ya, sedangkan saya terbakar. they are fine gitu ya? Iya, dan Oke. hidup mereka tuh kayak baik-baik banget, Iya, tidak iya. bisa dibiarkan. Oh. Jadi pas ngelihat mereka di satu tempat, disitulah perasaan itu muncul kembali. Dan akhirnya Hanum memulai caranya dia untuk balas dendam gitu. Oke, dan ini adalah cara yang kamu susun sendiri. Kalau sebelumnya Iya. kan bersama ibu ya. Iya. Ini kamu sendiri Iya. untuk melakukan itu. Iya. Wow. Kekuatan ini ya, dendam itu bisa semengerikan Iya, itu ya. benar. Dan ketika Hanum mengetahui ternyata kamu adalah sebenarnya kan mau nggak mau adalah bagian dari keluarga mereka. Tapi dendam yang masih ada, yang ada di dalam perasaan itu yang lebih mendominasi. Tidak adakah rasa kayak kasihan karena mereka adalah adik-adikmu dan hitungannya mereka adalah Ibu Sri adalah Ya. juga keluarga. Kayaknya tidak ada sih perasaan itu. Hanum tumbuh dengan rasa benci banget kayaknya, karena dia kayak lonely banget, dia sendirian banget, nggak ada saudara, nggak ada siapapun, teman kayaknya tidak punya juga gitu. Jadi dia tumbuh besar dengan perasaan yang tidak sehat aja gitu. Jadi ngelihat Dina, ngelihat Andi itu bukan lagi saudara, bukan lagi. Tapi memang kayaknya dia mutlak hidup untuk balas dendam aja udah. Oke. Tapi sebenarnya karakter Hanum itu adalah siapa? Bagaimana? Terlepas dari dendam dan kebenciannya. Hanum sendiri sebenarnya anak yang seperti apa sih? Kesepian. Dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Maksudnya dia tidak berharap juga lahir dalam situasi yang seperti itu kan. Tapi kenyataannya mau nggak mau dia harus dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan itu. Ketika mau misalnya masuk sekolah, terus teman-temannya ada bapaknya, dia nggak ada bapaknya, fatherless sedih, ya. fatherless banget. Jadi apa ya, kasihan banget sih dia kesepian, terus juga hidup besar dengan berdua aja sama ibunya yang dimana ibunya pun juga punya perasaan yang sama gitu, hanya kebencian aja di dalam dirinya gitu. Jadi ya udah dia seperti ngeliat ibunya itu seperti berkaca gitu, kayaknya ini deh, saya itu kayaknya ibu deh gitu. Iya. Ya, di Kafir ini tidak ada protagonis, tidak ada antagonis karena semuanya punya the reason Alasan. untuk bisa melakukan itu Iya. gitu. Oke. Jika misalnya Andi bukanlah adik tirimu atau saudara tirimu, mungkinkah kamu bisa mencintai Andi tanpa dendam? Mungkin aja. Mungkin bisa. Karena Andi tuh secinta itu, sesakit itu ditinggalkan oleh Hanum. Hai. Mungkin aja karena sebenarnya kalau dilihat Andi kan juga responnya baik banget ke Iya, Hanum. betul. Dia benar-benar cinta banget, kelihatan dari matanya. Ketulusannya. Ketulusannya dan dia juga membawa Hanum ke keluarganya dengan tulus Iya, gitu. Jadi betul. kelihatan kalau misalnya dia bakal jadi menjadi bagian. laki-laki yang baik Iya, dan iya, benar. ya gitu. Jadi kayaknya mungkin aja bisa. Iya, karena ya manusia punya dua sisi mata uang juga. Iya. Di balik bencinya ada kasihannya, Iya. ada empatinya juga. Iya. Oke. Kalau ibu sebenarnya yang ibu mau dari kehidupan ibu dan segala keputusan yang harus ibu ambil itu apa? Kenapa ibu melakukan proses ini? Apa yang sebenarnya intention yang ingin ibu buat di keluarga ini? Kayaknya semakin primitif dan semakin sederhana pikiran kita, keinginan kita tuh sederhana, pengen seneng kita. Pengen bahagia aja, yang dikejar tuh pengen bahagia. Iya. Persoalannya kadang-kadang untuk jadi bahagia ada hal-hal yang sekarang saya sadar bahwa nggak semua hal yang
kita inginkan untuk jadi merasa bahagia harus dimiliki. Oh, oke. Nah, itulah titik salahnya di awal. Titik salahnya adalah proses untuk mencari bahagianya itu. Betul, kan prinsip sederhana ya. Iya, iya. Prinsip psikologi, semua makhluk pengen mendekati kemudahan, menjauhi kesulitan. Iya. Daripada susah berdebat sama sahabat saya, Iya. mendingan saya pelet kan, Iya, Herman benar. ya. Ha-ha. Iya. Jadi kan kalau misalkan itu berdebatnya dua tempat, mungkin Iya. berdebat dengan Laila, berdebat dengan Herman. Betul. Biar nggak perlu berdebat sama Herman ya pelet aja Hermannya. Jadi saya sama Laila tinggal saya putuskan hubungannya. Gitu. Salah siapa belum nikah hamil duluan ya kan? Ibu kamu tuh. Makanya. Iya. Wah, Jadi ini pelakor ya. Jadi kalau pelakor zaman sekarang kan diviralkan ya. Kalau dulu Iya. bicara kepada lelembut ya. iya benar. Dealing with the devil ya. Iya, ada realitas-realitas duniawi dan Sebelum pelakor-pelakor itu adalah 4 tahun lalu loh Ibu. bener. iya. Oh lebih dong, Visioner 9. sekali ya. Visioner. Lebih dong, kan kalian berapa ini? Heeh. Kalau kalian belum lahir kan Iya, sebenarnya saya sudah mengambil jalan melakukannya. itu. Oke. Benar. Itu menurut aku adalah langkah nyata sebenarnya. Makanya Sri itu orangnya sangat proaktif ya, penuh inisiatif gitu. Saya tuh determin Konkret orangnya. ya? Konkret, benar. Jadi meskipun makanya anak-anak nggak percaya pun, tapi saya tahu dengan masang jimat kita akan aman. Nggak masalah, nggak apa-apa yang lain nggak percaya. Iya. Konkret saya kerjakan, aman. Dan konsisten, bahkan disiplin. Konsisten. Betul. Itu Ya itu kan? membentuk, di sisi lain membentuk karakter yang kuat sebenarnya ya. Iya, jadi sebenarnya anak-anak ngeyel tuh juga saya tahu turunnya dari siapa sebenarnya. Iya benar. Karena ibu sekekeh itu. Kekeh memang Iya, orangnya. Iya, oke. Ada, ya pasti ada penyesalan. Tapi penyesalan terbesar apa yang muncul ketika kenapa sih aku mengambil jalan ini, terutama untuk anak-anak? Penyesalan terbesarnya adalah mengakibatkan kemalangan untuk anak-anak dan keluarga ya. Tujuannya kan pengen bahagia, malah jadinya sengsara Iya. gitu. Mungkin kalau saya tahu cara lain, saya akan berpikir bahwa tidak perlu dengan cara instan, bisa dengan cara yang lain Iya, iya. gitu. Mungkin lebih baik direbutnya baik-baik, nggak bisa Iya, gitu ya. Mungkin lebih baik Lebih ke dibicarakan, kayak komunikasi ya. dikomunikasikan Iya, gitu. iya, iya. Mungkin ternyata Herman bisa menerima aku apa adanya Iya, gitu, benar. tanpa harus Ibu Sri pelet-peletan. secinta itu sama Pak Herman. Ya cinta, kalau nggak cinta ngapain Sampai harus sebegitunya dipelet, ya. resikonya kan besar. Iya, iya, Ada iya. perjanjiannya, ada Iya. tumbalnya Iya, iya. gitu. Dan di sacrifice ini ya ini bukan hal yang baik ya, tapi ketika melakukan sacrifice itu apa yang membuat Bu Sri kuat untuk aku tetap harus melakukan ini? Itu apa perasaan apa yang muncul di Bu Sri? Mungkin bukan perasaannya, karena kalau perasaannya udah pasti cinta Iya. mati, Itu cinta yang buta tuh. membutakan ya. Ha-ha. Aha. Tapi sesat pikirnya adalah tidak ada yang salah atas nama cinta. Itu sesat pikir Sesat teman-teman. pikir, bagus quote Sesat hari ini, pikir. sesat pikir tidak ada yang Salah salah atas atas nama cinta. cinta. Itu alasan saudara-saudara ya, tidak, nggak Jadi, boleh gitu. Basic dari semuanya sebenarnya dari cinta. Yang Cinta. bisa menjadi kebencian, dendam, Bener. amarah. Dunia itu kan adil ya. Iya. Mungkin dunia nggak adil, Tuhan yang adil. Iya. Tuhan itu adil. Segala sesuatu yang diciptakan ada dua sisi Dua paling sisi. tidak Tinggal gitu. kita mau membawa kemana. Betul. Jadi semua orang bilang bahwa cinta itu selalu membawa kebaikan. Enggak juga, cinta bisa jadi salah. Oke. Gitu. Jangan-jangan memang kalau cintanya tulus nggak apa-apa, jangan-jangan Iya, ya. iya. Tapi cinta kan bisa jadi tamak. Ini Betul. yang bikin bahaya sebenarnya. Betul. Bahkan dari kata cinta yang sangat indah atau rasa cinta yang sangat indah pun bisa teraktualisasi menjadi berbagai macam rasa. Bahkan Betul. bisa membunuh, bisa menghilangkan, Bisa. bisa mencelakai. Ya sampai saya kan nggak mau bunuh ya. Iya, iya, iya. Makanya sebenarnya saya itu tidak melakukan apa-apa ke Laila gitu rasanya. Iya, saya iya. yang saya lakukan cuma sama Herman. Oh, Iya. Lumayan. kalau nowadays ya. Iya, sebenarnya kalau ya sama Laila ya jahat dikit lah. Tapi kan namanya temen gitu ya, pasti Tapi ada Bu Sri, berantem-berantemnya. kalau tadi aku nanya Hanum,
Bu Sri sendiri sebenarnya orangnya seperti apa sih? Karena menjadi Bu Sri kepada anak-anak pasti akan ada di shadow karakter yang berbeda. Nah, Ya. Bu Sri sendiri seperti apa? Mengingat dari Kafir Bersekutu dengan Setan sampai dengan Kafir Gerbang Sukma, satu hal yang tidak berubah soal Sri. Karena benar di yang lampau, kita tuh justru nggak terlalu kenal Sri karena 50%-nya Sri kerasukan udah. Iya. Ya kan, Jadi sementara- Srinya nggak ada nih. Sajane nggak The terlalu real Srinya tuh genah nggak- gitu. Srinya yang mana kecuali pas di awal happy, masih ada Herman, Iya. masih makan bareng gitu sama anak-anak, kayak semuanya harmonis. Ya itu di situ. Tapi cuma sebagian. Iya. Sementara setelah itu kerasukan. Udah bukan sosok Sri lagi ya? Bener. Oke. Nah, keluar masuk karena juga Iya. ditanam diperalat Iya. gitu kan. Nah, sementara di sini kita jadi melihat Sri itu seperti apa. Tapi satu hal yang tidak berubah sebenarnya antara Sri 8 tahun lalu dan Sri di Sri yang Kafir Gerbang Sukma. Sri itu orang yang punya determinasi. Oh, oke. Bener tadi bahasanya, kekeh orangnya. Kalau pengen apa dikerjakan. Gitu. Konkret, nggak banyak babi ibu, nggak nanya, langsung lakukan Iya. gitu. Instingnya lebih kuat daripada pertimbangannya. Oke. Orangnya lebih instingtif daripada thinking. Iya, Jadi mikirnya iya. nggak sepanjang itu, Iya, mikirnya iya. pendek-pendek Lebih ngikutin gitu. insting ya? Lebih ngikutin insting, Oke. ngikutin perasaan gitu. Juga. Jadi Tapi kalau ada iya sih. apa-apa, makanya agak berantem sama Andi tuh Andi, karena ya, benar. Andi tuh berpikir sekali. Iya, gitu. anaknya tinker banget ya. Iya, iya, Sementara Dina tuh juga mikir, tapi dia tuh secara emosional tuh masih mau ngobrol sama ibunya karena gitu. anak perempuan ya. Jadi lebih bisa bernegosiasi secara komunikasi dengan ibu ya. Heeh. Tapi memang aku merasa kalau ditanya penyesalan yang lain, salah satunya bukan hanya persoalan mendatangkan kesengsaraan, tapi aku tuh merasa sebenarnya anak-anakku bisa punya masa depan yang lebih baik Iya, gitu. iya. Dina tuh mungkin kalau situasinya tidak begini, Dina akan udah pindah Jadi ke kota lawyer. besar, Iya, benar. Jadi lawyer, jadi city girl, Iya, ya. benar. Benar. Terus udah nggak gitu dan ngurusin ibunya gitu. Sebenarnya kan di rumah juga stay pengen bareng sama ibu, gitu. Dan kesulitannya nih memang ibu tuh punya kesulitan mengungkapkan perasaan sebenarnya. Ya sebenarnya Kayak, itu salah satu dari karakter determinasi itu kan gengsi untuk ada gengsi. gengsi untuk Iya. mengungkapkan ya. Makanya cuma bisa terucap atau terbahas di saat-saat belakang gitu. Iya suka overwhelm sama perasaan dan nggak tahu harus milih kata-kata apa. Dan itu yang membuat seorang Sri ini berani mengambil tindakan-tindakan itu atau keputusan itu. Bahkan kan hitungannya kayak merelakan dirinya juga untuk Iya. sacrifice kan. Iya karena sering nggak melihat jalan keluar lain. Oke. Memang perjanjian yang zaman dulu kan meminta nyawa. Iya, iya. Nah sebenarnya karena kan nggak mungkin saya minta pengen aku seneng jadi yang dikorbankan jangan aku, yang Iya, dikorbankan iya. nanti aja yang akan datang. Tapi aku nggak mungkin mengorbankan anak-anak. begitu lahir sayang. Iya, iya. Jadi aku menolak mengorbankan Anak-anak. anakku. Tapi kan harus ada yang dikorbankan Iya, iya. dan harus darahku. Oh, oke. Makanya kemudian begitu ada lagi itu jadi berat. Iya, Tapi iya. pilihannya itu kalau misalkan dikorbankan darahku tapi aku ya nggak kerasa dong hasilnya. Iya, Iya kan? Ngejar bahagianya di mana Di nih? mana gitu. gitu. Jadi ya udah yang nanti aja. Tapi kok ya kebacot sayang Iya, ternyata iya. sama keluarga. Jadi ternyata mungkin ini relate dengan banyak orang. Orang-orang yang merasa bahwa kita pernah cinta segitu cintanya sama satu orang. Ternyata hati kita tuh selalu bisa meluas untuk terima cinta yang lebih besar lagi gitu. Oke. Dan kemampuan kita tuh berkembang. Kayak tadinya cinta banget sama Herman, tapi begitu ada nambah anak 2 kok ternyata cinta juga sama Iya. mereka gitu, yang cintanya juga nggak bisa Sudah nggak bisa lagi selfish ya. Iya, Tapi dampaknya akhirnya harus dirasakan ke anak-anak itu yang mungkin jadi Bener. jadi gontok-gontokan perasaan ya. Hah, dan sesuatu yang sulit Bu Sri diakui ya. kan. Iya benar. Benar. Oke, moral of the story. Kenapa harus nonton keluarga Bu Sri di Kafir Gerbang Sukma? agak strong ya kan, karena memang determinasi itu yang membuat strong ya. Ya, kenapa harus nonton film Kafir
Gerbang Sukma karena menurut saya jarang sekali film Indonesia yang butuh waktu panjang untuk kembali dan udah punya tempat di hati penontonnya, bisa mengumpulkan kembali orang-orang yang terlibat sejak lama dan juga ingin terus menjaga kualitasnya untuk bisa menghadirkan yang bikin adrenalin rush gitu nontonnya. Ya, Oke. itu adalah batasan antara cinta dan benci yang sangat tipis. Oh bener, saya nonton horor itu kan sebenarnya agak menyakiti diri sendiri ya. Iya, benar. Jantung Tapi saya ini lebih gitu. ke thriller ya, horor Ada thriller thriller, ya. betul. Karena ini kayak mengutip kata-kata anak-anak nih bahwa film ini universe-nya Kafir tuh bukan yang mengedepankan jump scare Iya, nomor iya. satu, tapi mengedepankan jalan cerita, Mental ya, mental yang ditekan. relasi di antara tokohnya. Jadi Bu Sri ini mau mengorbankan mental-mental yang lainnya ya. Ya buat apa kita merasakan ini sendirian? Masa sendiri sih gitu. Jadi tolong apapun kalau dirasakan bersama itu jadi nggak terlalu berat. Iya. Termasuk kaget-kagetannya. Iya benar. Jadi ajak-ajak ya. Silahkan dibagi-bagi, silahkan dilihat Netiverse, betul? Oke, betul. Silahkan ditonton karena saat ini Kafir Gerbang Sukma ada di bioskop, Sudah tayang. sudah tayang dan kayaknya mesti buruan beli tiketnya karena yang paling seru itu memang kalau nonton di hari-hari pertama karena kalau besok-besok nontonnya udah di spoilerin sama Iya, yang lain. benar. Dan kan pas gerbang full moon ya, menuju full moon. Oh itu dia. Gerbang masuk banget ya. Jadi jangan takut kerasukan. Enggak ya. Spoil bakalan ada the next Kafir. Mungkin pintu surga mungkin bukan gerbang setelah Kita- gerbang kita surga, udah taubat mungkin semua ya. Kafir, pada akhirnya kembali ke fitrah. Jadi kebetulan Kafir itu akan selalu rilis setiap 8 tahun. Wow. Karena angka 8 tuh infinity. Setuju sih, merinding sih, setuju sih. Gitu. Oke. Ini didoain beneran ya. Aku mulai berpikir Ini 2026, 34. Oh wow, Indonesia emas. Indonesia Mas. Iya, Ya. amin. Makanya itu pintu surga ya. Oke, terima kasih Bu Sri, Hanum, kasih. Andi, Dina sudah mampir ke Rumah Netif. Sukses filmnya. Berapa ribu penonton yang dikejar? Oh iya, berapa ribu juta penonton? 11. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Oh sebanyak-banyak. Segera nonton ya. Waktu yang tepat buat nonton. Bye.